Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Murwaning Tias, berasal dari SD Negeri 2 Kalibagor. Saya sebagai pengajar di bidang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pengajaran di kelas 4A dengan materi menyambut usia balik. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Halo, ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini Bu Diana bertepatan mengajar kelas 4A ya. Kita ketemu kembali setelah minggu kemarin kita bertemu. Nah, Bu Diana mau cek nih gimana kesiapan kalian, oke? Oke, seperti biasa ya, kelas 4A. Siap. Semangat tapi nggak usah teriak-teriak. Kelas 4A. Siap. Kelas 4A, apa kabarnya? Sudah siapkah untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Semua kelas 4A itu juara. Ibu guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajarkan kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami siap, kami paham. Masya Allah, sudah siap ya untuk belajar ya? Oke, berarti sebelum belajar kita berdoa dulu kan? Iya. Istidadan musta'idan, jika berdoa siap, khusyu'an khusyu'an. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya Bu Diana akan presensi dulu nih. Oke? Lihat depanmu, lihat belakangmu, lihat kananmu, lihat kirimu. Coba tebak siapa yang tidak berangkat? Oh, siapa? Oh, Mas Fauzi. Kira-kira kenapa ya Mas Fauzi belum berangkat hari ini? Kemarin berangkat ya padahal ya? Oke, kita doakan semoga Mas Fauzi cepat sehat kembali sehingga bisa belajar bersama kita kok ya. Biar kita belajarnya nyaman, lihat di bawah meja itu ada sampah atau tidak, di bawah kursi ada sampah atau tidak, di sekelilingmu tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada,
Berarti anak-anak yang piket kemarin dan piket hari ini pada waktu pagi melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih yang sudah piket hari kemarin pulangnya dan tadi pagi. Oke? Sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional. Kita mau pilih lagu apa nih? Oke deh, Garuda Pancasila. Silakan Kak, berdiri semuanya. Nah, dalam hitungan 3 kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masya Allah, pintar sekali. Kita mau ice breaking dulu sebelum pembelajaran, biar semangat, oke? Maju mundur ya, seperti biasa ya. Oke, 1, 2, 3. Maju mundur, bertepuk tangan. Maju mundur, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, langit tersenyum. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Pinter, senang nggak? Iya, mulai pelajaran harus dengan hati yang senang dulu biar pelajarannya masuk. Silakan duduk. Kemarin kita sudah belajar tentang apa coba? Indahnya menghargai perbedaan keragaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling menghargai dan menghormati karena perbedaan adalah sunnatullah. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, Allah itu sudah menciptakan bahwa manusia itu nanti akan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Adakah yang masih ingat dalam surat apakah dan ayat berapa? Saya, Bu. Oh iya, oke Mbak Aisyah, silakan. Betul, surat Al-Hujurat ayat 13. Masih ingat apa tidak? Masih hafal? Oke, silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa Oke. ja'alnakum syu'uban wa qabaila Itu. ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Masya Allah, betul. Ternyata teman-teman masih pada hafal semuanya ya. Alhamdulillah. Betul, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah itu memang menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya, berbeda-beda supaya saling apa? Saling mengenal. Nah, selanjutnya hari ini kita mau mulai nih bab selanjutnya, yaitu apa? Menyambut usia balik. Ada yang tahu nggak balik itu apa? Oh, boleh, Mbak Akifah. Betul, balik adalah sudah siap menjadi dewasa. Kira-kira kamu itu sudah masuk balik apa belum ya? Masih bingung kan? Karena nggak tahu ciri-cirinya apa? Tujuan pembelajarannya adalah ketika kalian sudah belajar ini, kalian mampu nih menjelaskan pengertian tentang balik, ya. Kemudian yang kedua, itu bisa menyebutkan tanda-tanda balik menurut fikih. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa menjelaskan tata cara mandi wajib bagi yang berhadas besar, ya. Dan yang keempat, yang terakhir, kalian bisa menyebutkan larangan bagi orang-orang yang sedang berhadas besar. Oke, kalau begitu Bu Diana akan menjelaskan lewat video. Nanti tolong disaksikan bersama-sama ya.
silakan kita saksikan bersama. Tutupan nggak? Apa ini? Rena, udah mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat bertas. Seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Giri juga akan menstruasi. Bukan, Lili sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya Giri, mimpi basah itu adalah dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, pinggul juga akan melebar dan payudara membesar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu kalau aku udah puber, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang tanda-tanda dewasa, betul? Iya. Tadi apa ya yang terjadi sama Rena ini? Apa yang terjadi sama Rena? Dia kaget, apa tadi? Keluar darah, sedang duduk tiba-tiba keluar darah. Apakah keluar darah itu terjadi kepada laki-laki juga? Tidak. Ternyata keluar darah itu tanda-tanda kita sudah dewasa atau pubertas bagi perempuan. Sedangkan bagi laki-laki itu mimpi basah, betul. Apa itu mimpi basah? Ketika kalian tidur, keluar cairan, tapi tidak cair seperti air kencing ya. Cairan itu kental dan berisi mengandung sperma gitu. Dan bagi perempuan juga akan tumbuh apa tadi di video? Tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Kemudian pinggul semakin melebar dan dada semakin membesar. Kalau laki-laki apa tadi selain mimpi basah? Tumbuh jakun, kemudian suaranya jadi semakin membesar, dadanya semakin bidang, ya, dadanya semakin bidang. Di sini ada siklus hidup manusia. Pada saat kita dilahirkan oleh ibu, kemudian menjadi seorang balita dan menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan kemudian menjadi tua. Nah, di antara anak-anak menuju remaja ini ada garis merah di situ. Ternyata garis merah itu adalah balik, yaitu masa transisi antara anak-anak menuju remaja. Disitulah balik. Tadi bisa menyebutkan balik itu apa ya? Coba siapa yang bisa? Oke, silakan. Berarti itu kita sudah siap menjadi dewasa. Betul sekali. Balik itu sudah siap menjadi dewasa atau sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan. Adakah yang sudah tahu tanda-tanda balik itu apa saja? Tanda-tanda aku Oh, boleh Mas Firas. tanda-tanda balik laki-laki adalah mimpi basah. Betul. Tanda-tanda balik perempuan adalah haid. Betul sekali, seperti tadi sudah dijelaskan, berarti kamu hebat, mengerti ya. Selanjutnya, nah, ketika kamu sudah balik, kamu jangan takut. Nah, misalnya kalian nih, yang perempuan, tiba-tiba keluar darahnya dari kemaluan. Jangan takut, jangan risau, ya. Atau jangan malu. Itu berarti kamu harus bersyukur. Tandanya kamu itu dianugerahi oleh Allah proses yang baik sama Allah gitu ya. Kalau kamu sudah berhadas besar, itu maka membersihkannya wajib dengan mandi ya, atau mandi wajib. Bagaimana sih Bu caranya kita mandi wajib ya, atau mandi besar? Beginilah urutannya. Yang pertama, kamu
membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Gimana coba? Ayo kita praktekkan. Nah, membasuh telapak tangan 3 kali. Setelah itu mencuci kemaluanmu, ya kan? Ya. Yang tadinya kotor, keluar kotoran, dibersihkan. Kalau sudah bersih, ya cuci tangan lagi, cuci tangan lagi. Habis itu apa? Berwudu. Setelah itu, setelah berwudu, kita membasuh apa? Menyiramkan air ke kepala kita sambil di jari-jarinya dimasukkan ke sela-sela rambut supaya airnya itu mengalir, ya, supaya airnya itu mengalir ke dalam kulit. Nah, setelah itu kalau rambutnya sudah basah, kita baru siram ke seluruh tubuh kita, siram ke seluruh tubuh kita. Terus habis itu boleh pakai sabun, boleh pakai sampo, ya. Kalau sudah dirasa bersih, diguyur lagi sampai bersih. Nah, kesimpulannya, apa itu kesimpulannya? Balik adalah masa ketika anak-anak mulai bertanggung jawab atas perbuatan baik dan perbuatan buruknya menurut ajaran Islam. Tanda-tandanya bagi laki-laki sudah disebutkan tadi, ya. Mimpi basah. Kalau perempuan adalah haid, ya. Setelah balik, seorang muslim harus wajib melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, ya, tawaf dan lain sebagainya. Sudah paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, Bu Guru akan membagi tugas untuk kalian. Nah, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Masing-masing kelompok pertanyaannya berbeda-beda. Oke? Kelompok pertama ini akan diberikan tanda-tanda balih dan larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Kemudian kelompok kedua, tanda-tanda balih bagi perempuan dan pentingnya menjaga kebersihan. Kelompok ketiga, batas usia balih. Ya, batas usia balih meskipun tanda fisiknya belum muncul, walaupun sudah dewasa, misalnya belum haid atau belum mimpi basah, begitu? Silakan tadi kesepakatan kelasnya, ya, kerjakan bersama-sama, saling membantu. Nah, silakan. Untuk kelompok 2, kelompok 3. Silakan ditulis. Yuk, ketika Bu Diana bilang 1, 2, 3, habis itu mulai, ya. Yuk, 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Masya Allah, pintar sekali. Selanjutnya yang maju kelompok mana dulu nih? 1, 2, atau 3? Oh. Oke. Bu Diana, Bu Guru pilih kelompok 3 dulu. Silakan maju. Nanti setelah ini kalian boleh menanggapi, ya. Bentar. Silakan dibacakan. Apa tanda balih menurut Kiki selain mimpi basah dan haid? Keluarnya bulu yang terbentuk wanita, tumbuhnya payudara, timbul melebar, laki-laki tumbuh cakul, dada membidang.
Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, boleh duduk kembali. Teman-teman, ada yang mau menanggapi dari kelompok 3? Ayo. Oke, apakah betul tadi tanda balik menurut fikih selain mimpi basah itu untuk perempuan itu tumbuhnya payudara, pinggul melebar? Betul tidak? Oke, betul ternyata ya. Dan laki-laki itu tumbuh jakun loh, dan dadanya membidang. Betul? Oke, mengapa usia juga menjadi tanda balik? Tadi jawabannya itu karena ada beberapa orang yang berusia 15 tahun tapi belum muncul tanda baliknya. Betul apa tidak? Betul. Mungkin di sini bisa menambahi yang dimaksud kewajibannya itu apa saja tadi? Silakan, Mbak. Kewajibannya apa, Sob? Sholat, betul. Apalagi? Apa yang di bulan Ramadan ya? Puasa. Betul, sholat, puasa ya. Kemudian membaca Al-Quran. Sama seperti kalau sudah dewasa, kewajiban-kewajibannya dan disuruh untuk melaksanakan perintahnya Allah. Selanjutnya, kelompok 1, silakan. Dari kelompok 1, silakan perwakilannya maju ke depan. 1. Apa tanda balik yang dialami Ahmad? Mimpi basah. 2. Apa larangan yang berlaku setelah seorang tadi? Larangan bagi orang yang berhadas jujur adalah sholat, sujud lawan, sujud syukur, kalau berdiam diri di masjid, puasa, membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oh, silakan kelompok 2. Maju kelompok 2. Ayo perwakilannya siapa? Ya, perkenalkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Aita. Dari kelompok mana? Kelompok 2. Ya. 1. Apa tanda balik yang dialami Rani? Haid, dan mens, dan roasi. Selanjutnya. Apa yang harus dilakukan setelah haid selesai, bagaimana caranya? Mandi wajib dan mandi janub. Ya, alhamdulillah. Kali ini sudah melakukan diskusi kelompok ya. Apa sih yang kita pelajari hari ini tadi? Pengertiannya, balik. Tadi pengertiannya apa? Ya, kita belajar tentang memasuki usia balik ya, menyambut usia balik. Kemudian balik itu apa? Tadi sudah tahu pengertiannya. Selanjutnya ciri-ciri balik ya bagi perempuan, kemudian bagi laki-laki juga ya. Kemudian ada yang mandi wajib tadi, belajar cara-cara mandi wajib. Ingat-ingat ya, itu adalah ilmu seumur hidup, betul tidak? Iya, nanti akan kamu lakukan terus sampai nanti kamu tua nanti, oke? Nah, setelah kita pembelajaran hari ini, guru akan ngasih PR kalian. PR-nya apa? PR-nya nanti kalian bikin niat mandi besar tadi, niat mandi wajib di kertas HVS ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Gitu ya. Nah, minggu depan juga kita akan belajar lagi tentang ciri-ciri balik dalam biologi. Begitu ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah usai nih hari ini. Tidak terasa ya. Tidak terasa. Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya. Jadi bilang assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.